Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 Multimedia 2 kelompok 4 dengan saya sendiri yaitu Fadlan Sabila. Perkenalkan, nama saya Aulia Maulidina. Saya Sanggita. Nama saya Rahmat. Nama saya Muhammad Ray Adrian. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan komputer. Membahas mengenai perkembangan komputer dari generasi ke generasi memang tidak ada habisnya, karena teknologi yang terus berkembang. Pasalnya, dengan perkembangan zaman yang semakin modern menjadikan para ahli IT untuk menciptakan komputer yang sangat canggih. Mari kita bahas perkembangannya. Perkembangan komputer itu terbagi menjadi 5 generasi. Dimulai dari generasi pertama tahun 1940 sampai 1959, hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai tahun 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri utama yaitu ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contoh dari komputer generasi pertama adalah IBM 705 untuk Inrusti yang dibuat tahun 1959 dan IBM 701 sebagai komputer komersial dalam ukuran besar yang dibuat pada tahun 1953. Generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. Contoh komputer generasi kedua diantaranya komputer PDP-5 dan komputer PDP-8 yang dibuat sebagai komputer mini komersial pada tahun 1963. Contoh lainnya yaitu IBM 1400, IBM 7070, NCR 300, dan sebagainya. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga, yaitu dimulai pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer di generasi ketiga ini cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil karena sudah menggunakan komponen integrated circuits yang dimana penggunaan listriknya lebih hemat daripada komputer-komputer yang di generasi sebelumnya. Proses operasinya juga lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multi-programming dan multi-processing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih menggunakan visual display terminal. Kemudian ada pula contoh komputer generasi ketiga, yaitu ada PDP-11, CDC 3000, IBM S30, serta Nova. 4. Generasi keempat dimulai tahun 1970. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dan mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi large scale integration atau LSI yang juga disebut dengan bipolar large scale integration. Contoh komputer yang telah menggunakan chip mikroprosesor adalah komputer IBM 370. Sedangkan mulai tahun 1981 banyak komputer yang sudah menggunakan mouse dan sistem Windows. 5. Generasi kelima atau generasi sekarang. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang.
telah menggunakan very large scale integration dan artificial intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop